Halo Sobat Happy Coding, pada video kali ini kita akan belajar tipe data dalam PHP ya. Yang dimana saya akan menggunakan file sebelumnya ya, belajar.php yang isinya sudah saya hapus ya. Di sini saya akan membuat sebuah komen terlebih dahulu. Nah, PHP mempunyai tipe data dalam PHP. Nah, dimana ada string, integer, float, boolean, null, array, objek. Kurang lebih seperti ini ya sobat ya, tipe data di dalam PHP ya. Ada lagi sebenarnya resource ya, cuman tidak saya jelaskan di sini ya. Nah, kita membuat sebuah variabel. Kita mulai sobat ya. Kita buat sebuah variabel tipe data string, name Sigit Hanafi. Nah, dalam PHP setelah kita deklarasikan sebuah variabel, jika kita membuat sebuah variabel, kita tidak mendeklarasikan tipe data ya sobat ya. Bisa dikatakan value yang ada di sini bebas ya, mau isinya string, mau isinya integer ataupun array ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena di bahasa pemrograman tertentu, setelah membuat sebuah variabel umumnya dideklarasi ya, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau di PHP bisa dikatakan bebas ya, value-nya mau string ataupun array dan yang lain-lain bebas ya. Oke, akan kita tampilkan. Nah, sudah tampil ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah tipe data integer. Nah, misalkan nama variabelnya price, value-nya 4000. Akan kita tampilkan price. Nah, biar lebih rapi di sini kita butuh enter ya. Nah, seperti ini ya, 4000 ya. Nah, kalau misalkan tipe data integer di sini umumnya bisa digunakan untuk perkalian ya, atau operator tambah, bagi, dan seterusnya ya. Tipe data float. Nah, di sini kita buat misalkan stock. Nah, kurang lebih seperti ini ya, akan kita tampilkan. Nah, sudah tampil ya. Perbedaan tipe data integer sama float ini sebenarnya sama-sama number ya sobat ya. Perbedaannya kalau misalkan yang integer dia hanya bilangan bulat ya. Kalau float di sini bilangan desimal ya, atau ada value titik koma di belakangnya ya. Nah, di dalam PHP kita juga bisa mengetahui sebuah variabel ya. Misalkan kita mau mengetahui variabel name ini value-nya apa, berupa string atau berupa integer ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword vardam ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, string. Nah, seperti ini ya, ini integer ya. Selanjutnya kita buat tipe data boolean. Tipe data boolean. Di sini tipe data boolean gini ya sobat ya. Tipe data boolean hanya ada dua value ya. Jika tidak true berarti false ya. Misalkan di sini kita buat sebuah variabel kondisi true. Nah, ini tipe data boolean ya sobat ya. Gimana jika kita dump? Nah, seperti ini ya. Nah, hanya ada dua kondisi ya, true ataupun false ya. Ataupun true bisa dikatakan 1, false bisa dikatakan 0 ya. Tipe data boolean hanya mempunyai dua value ya. Jika tidak true berarti false ya sobat ya. Di
Di sini kita buat tipe data null. Nah, tipe data null ini tidak mempunyai output ya sobat ya. Contohnya misalkan kita buat sebuah variabel null yang dimana isinya null ya sobat ya. Nah, ketika kita echo ini tidak akan tampil harusnya ya. Nah, ketika kita echo di sini ini tidak akan tampil ya. Nah, seperti ini ya. Tidak mempunyai value ya, bisa dikatakan seperti itu ya, tapi mempunyai sebuah tipe data ya. Nah, di sini ya. Terkadang kita membuat sebuah kondisi untuk mengecek sebuah field di dalam sebuah table, dia itu tipe datanya seperti apa sih sobat ya. Entah itu dia null ataupun yang lainnya ya. Setelah itu kita membuat tipe data array. Tipe data array. Nah, tipe data array misalkan cars, kita buat sebuah variable cars yang dimana value-nya array. Misalkan Divina, Xenia, Avanza. Nah, ini agak sedikit berbeda ya sobat ya. Yang dimana variabel tipe data array di sini di dalam variabel cars mempunyai lebih dari satu value ya sobat ya. Jika di sini kan selain dari tipe data array hanya punya satu value ya, seperti price, stock dan yang lain ya. Nah, kalau tipe data array dia mempunyai beberapa value di dalam satu variabel ya sobat ya. Poinnya di situ ya. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Kita menggunakan keyword print r ya. Nah, ketika kita tampilkan di sini, nah ini seperti ini ya sobat ya. Nah, maksudnya 0 nih apa nih sobat nih ya? 0, 1, 2. Nah, ini indeks ya. Jadi value yang di sini dia mempunyai indeks 0 ya. Terus kalau misalkan Xenia di sini, ya di sini mempunyai indeks 1 ya. Nah, coba akan kita tampilkan misalkan echo variabelnya kita panggil. Nah, kita hardcode 0. Nah, yang pasti di sini akan tampil Divina ya sobat ya. Kita kasih baris dulu. Nah, di sini akan tampil Divina ya di sini ya. Kenapa bisa tampil Divina? Soalnya gini sobat ya. Array itu seperti ini ya, dimulai dari indeks 0 ya. 1, 2. Karena array itu mempunyai beberapa value ya di dalam satu variabel. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya objek. Nah, di sini kita buat sebuah tipe data objek. Oh, sorry sobat, ini lupa ya. Ini ketika kita vardam di sini ini mempunyai tipe data null ya. Kita buktikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, null ya. Tapi jika kita tampilkan null tidak mempunyai value apapun ya sobat ya. Nah, di sini kita coba membuat tipe data objek. Nah, tipe data objek kita buat harus dengan kelas ya sobat. Misalkan kita buat kelas course yang dimana kita mempunyai satu function aja ya sobat ya. Public get course. Nah, mempunyai value misalkan sedang belajar PHP. Nah, ini sebuah function mempunyai ini ya, return ya sobat ya, atau mempunyai nilai balikan dari si function ya ketika dipanggil. Nah, cara menggunakannya kita coba ya, kita buat sebuah variabel misalkan get sudah ada ya, kita buat sebuah variabel course yang dimana untuk menampilkan sebuah kelas di dalamnya ada function, kita harus deklarasikan keyword new ya sobat ya.
kita vardam, kita coba tipe datanya course, harusnya objek ya sobat ya. Nah, cara memanggil sebuah kelas seperti ini sobat ya, harus diawali dengan keyword new ya di sini ya. Nah, ketika kita refresh ini seharusnya objek ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kita kasih baris terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah, untuk mendapatkan value function yang ada di sini mudah ya sobat ya. Kita panggil variable course. Nah, simbol objek seperti ini, baru kita panggil get course. Nah, jika ditampilkan nanti akan sedang belajar PHP di atas objek ya. Oke, sorry, di sini kita belum echo. Nah, seperti ini ya sobat ya, sedang belajar PHP. Nah, tipe data di PHP kurang lebih seperti itu sobat ya. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat, yang dimana string nanti mempunyai manipulasi string ya. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan ya sobat ya, bagaimana caranya memanipulasi string menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua, atau kita menjadikan sebuah string itu terbalik hurufnya, dan seterusnya nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya ya sobat. Di sini tipe data integer, yang dimana tipe data integer hanya mempunyai bilangan bulat ya sobat ya. Kalau tipe float di sini dia mempunyai bilangan desimal ya, atau titik koma di belakangnya ya. Nah, di sini ada tipe data boolean, yang dimana tipe data boolean itu ada dua kondisi ya, true ataupun false. Ataupun true bisa dikatakan 1, false bisa dikatakan 0 ya sobat ya. Yang dimana umumnya digunakan untuk membuat sebuah kondisi. Nah, di sini tipe data null sama ya sobat ya. Ketika kita mengecek sebuah field atau atribut tertentu, kita butuh pengecekan fieldnya, kita butuh pengecekan value tipe datanya, kita menggunakan ini ya sobat ya, vardam di sini ya. Kita membuat sebuah kondisi. Nah, di sini tipe data array, saya prefer kayak gini ya sobat ya. Sebenarnya sama aja ya, tidak ada perubahan ya, tidak ada bedanya ya. Nah, coba diperhatikan di sini, tidak akan ada perubahan. Nah, seperti ini ya. Kita sudah belajar tipe data array, yang dimana tipe data array ini berbeda dari tipe data yang lain ya. Tipe data array dia mempunyai sekumpulan value ya sobat ya di dalam sebuah variabel. Nah, di sini kita sudah belajar tipe data objek ya, yang dimana tipe data objek kita harus membuat kelas, dan cara memanggilnya seperti apa harus diawali dengan keyword new. Kita panggil nama kelasnya. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui tipe datanya, kita dam aja di sini ya, kita vardam ya. Kurang lebih seperti itu ya sobat ya. Pada video selanjutnya kita akan coba manipulasi string ya sobat ya.